Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian, bersama aku sendiri Sona di channel YouTube ini. Oke, bagi kamu yang baru ketemu channel ini, aku perkenalkan, namaku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Nah, di channel YouTube ini kamu bakal ketemu konten-konten yang aku buat yang kaitannya dengan pendidikan, literasi, dan juga sesekali konten terkait isu yang ada di masyarakat. Seperti itu. Karena aku suka sekali beropini, nulis opini juga di beberapa media. Seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini mau membahas salah satu kebijakan yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, kebijakan pendidikan yang aku maksud, yakni sistem zonasi yang ada di ranah sekolah ya, atau siswa sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, tapi ya negeri ya, karena ini kebijakan dari pemerintah. Nah, ini berkaitan juga dengan apa ya, sebentar lagi kan bakal dilantik nih presiden baru, dan memang kisi-kisinya kita udah tahu bahwa akan ada pergantian menteri pendidikan. Nah, sebenarnya kita juga nggak tahu ya, apakah kebijakan sistem zonasi ini bakal tetap berlanjut atau bakal dihapus, diganti dengan kebijakan yang lain. Ya, harapannya sih aku pribadi ya mungkin diganti seperti itu, karena memunculkan polemik sebenarnya. Tapi kembali lagi, ini opini subjektif aja. Nah, di konten kali ini sebenarnya aku nggak ingin terlalu banyak beropini, tapi lebih banyak ke diskusi sebenarnya. Jadi pengennya aku menghimpun opini-opini dari teman-teman sekalian. Ya, kalian bisa tuliskan itu di kolom komentar gitu loh. Jadi opini kalian terkait sistem zonasi ini seperti apa, dan tuliskan itu di kolom komentar. Ya, syukur-syukur nantinya kita bisa serentak untuk menyuarakan itu ke kementerian yang baru ya, atau menteri pendidikan yang baru, seperti itu. Syukur-syukur, maksudnya kita saat ini ayo himpun kekuatan dulu nih gitu loh. Nah kan, selanjutnya ayo kita bawa itu ke ranah yang lebih di atas lagi. Harapannya seperti itu di konten kali ini. Terserah opini kalian, dalam artian entah itu setuju atau enggak, tidak setuju sistem zonasi di wilayah siswa sekolah itu dilanjutkan atau tidak, itu terserah kalian, ketik aja di kolom komentar. Jadi aku mengharapkan kalian beropini di kolom komentar ya. Nah, seperti ini ya, kita udah tahu bahwa ada kubu masyarakat yang setuju, tetap setuju dengan sistem zonasi ini, khususnya di kota-kota besar. Mereka setuju karena ya tercapai itu yang namanya pemerataan. Anyway, bagi yang belum tahu, sistem zonasi ini dimaksudkan memang untuk pemerataan pendidikan. Jadi nggak ada tuh yang namanya sekolah favorit atau sekolah tidak favorit, tapi semuanya setara gitu. Jadi menghilangkan label favorit dan tidak favorit tersebut. Jadi intinya itu disamakan semuanya. Nah, di kota-kota besar yang ada di Indonesia, khususnya kota besar yang memang tata letaknya udah presisi banget nih, maksudnya kota tersebut di bagian selatan, utara, barat, timur, bahkan pusat di tengah gitu, itu udah distribusi atau penempatan sekolah atau pendidikan itu bener-bener udah dipikirkan sejak dulu kala gitu. Nah, sistem zonasi ini kayaknya enak banget tuh yang kayak gitu, benar-benar literally pemerataan, ya kan? Salah satunya di daerah Surabaya gitu, di mana utara Surabaya, barat, timur, selatan, tengah itu memang ada sekolahnya
sekolah negerinya gitu loh, dan merata semuanya secara geografis. Terus ditambah adanya kebijakan zonasi, ya semakin lebih merata lah gitu kan pendidikan yang ada di sana. Tapi info terbaru yang aku dapatkan dari salah satu konten kreator yang cukup terkenal juga, ada daerah Malang, khususnya di kota Malang, itu nggak merata tata letak pendidikannya, hanya terpusat di salah satu wilayah saja. Karena memang zaman dulu pemerintahnya atau pemerintah daerah tersebut udah benar-benar mengalokasikan daerah ini sebagai, atau daerah tertentu di kota Malang itu sebagai pusat pendidikan itu. Terus ada titik untuk pusat industri dan seterusnya. Jadi terfokus di situ. Sehingga siswa dari wilayah lain dalam artian selatan atau timur dari kota Malang tersebut nggak bisa nge-reach tuh sekolah-sekolah yang ada di sana. Jadi banyak sekolah negeri yang ada di sana, di daerah salah satu wilayah di kota Malang tersebut. Nah, sementara di wilayah sebaliknya, let's say selatan atau timur, itu alhasil kan nggak bisa nge-reach sekolah negeri tersebut karena kan zonasi. Alhasil mereka mau nggak mau ya harus sekolah di swasta yang notabene relatif mahal untuk mereka. Nah, ini kan sebuah kerugian. Nah, ini satu wilayah saja nih kayak gini. Bagaimana wilayah-wilayah yang lain yang ada di Indonesia? Kan banyak juga menurutku yang seperti itu, di mana daerahnya itu penyebaran sekolah memang difokuskan di satu wilayah saja, gitu. Tidak diratakan dalam artian utara, barat, timur, selatan, dan tengah gitu. Tidak diratakan seperti itu, sehingga pemerataan pendidikan yang dibawa oleh sistem zonasi ini ya nggak terwujud alhasil. Banyak konflik-konflik. Nah, salah duanya dalam artian ini ya, konten kreator tersebut menyebutkan bahwasanya ya buat apa sistem zonasi gitu kalau yang ditekankan itu adalah kualitas atau pemerataan guru dan fasilitas, toh ujung-ujungnya juga pemerataan pendidikan juga tercapai gitu loh. Jadi buat apa sih kebijakan tersebut ya? Jadi buat apa kebijakan tersebut? Mending difokuskan pada pemerataan kualitas tenaga pendidik, ya kan, yang ada di Indonesia. Kemudian ditambah lagi penyetaraan fasilitas atau sarpras dari pendidikan. Kalau dua hal itu, ya kan, minimalnya dua hal itu terwujud di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, pemerataan pendidikan juga secara otomatis juga akan tercapai. Sejauh itu yang aku tangkap dari konten kreator tersebut. Cukup bagus, cukup beralasan, dan aku juga mendukung seperti itu. Nah, tapi sebenarnya aku ada ide yang relatif kasar sebenarnya. Ide ini juga perlu untuk dikaji ulang sebenarnya. Jadi terbesit pikiran, gimana ya kalau ini? Jadi aku memunculkan what if sebenarnya. Gimana ya kalau kayak gini? Apa yang akan terjadi? Gitu. Jadi aku lempar aja ide kasarku tersebut di konten ini, dan aku harap teman-teman juga ada yang mau merespon gitu loh. Silahkan dikritik, ya kan. Kalau emang itu salah ya ayo kita cari sistem yang lebih baik lagi. Harapannya sih seperti itu. Jadi seperti ini. What if kalau pemerintah pusat itu memberlakukan fleksibilitas untuk pemerintah daerah mengatur pendidikannya, ya, pendidikan yang ada di daerah maksudnya. Maksudnya seperti ini. Kalau pemerintah daerah tersebut menelaah, mengamati dan juga meneliti bahwasanya daerahnya itu emang cocok dengan sistem zonasi, ya kalau seperti itu dilanjutkan saja sistem zonasinya karena cocok dengan daerah tersebut. Namun jikalau pemerintah daerah pun menemukan setelah meneliti, ya, mengkaji, menemukan bahwasanya ternyata daerahnya ini nggak cocok dengan sistem zonasi, ya udah jangan diteruskan sistem zonasi. Berlakukan saja sistem yang lain yang jauh lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Tapi aku memang sadari
ideku tersebut kan emang cukup kasar ya masih kulit banget ya. Nah aku sadari bahwa hal itu juga akan memunculkan risiko. Resiko yang aku maksud adalah ya tidak ada pemerataan pendidikan, karena notabene muncul kompetisi alhasil seperti itu. Karena daerah A dan daerah B berbeda nih sistemnya gitu kan, sehingga memicu adanya kompetisi. Nah, aku nggak benar-benar menganggap kompetisi itu sesuatu yang buruk ya gitu. Dan aku berpikir karena Indonesia ini belum siap untuk disetarakan, kalau menurutku nggak siap untuk disetarakan, belum lah ya, karena emang masih heterogen yang cukup signifikan, heterogennya masih luar biasa besar gitu loh ya kan. Masih banyak ketimpangan pendidikan ini dan pendidikan itu di wilayah ini dan wilayah itu. Jadi ya kenapa harus dipaksakan untuk disetarakan gitu, disamakan atau disamakan atau disetarakan lah pendidikannya. Maksudnya berarti kan karena settingannya gini, default settingnya kayak gini, ya udah pakai default setting ini aja dulu, tinggal di adjust aja sih teknisnya. Nah aku berpikir ya udah fleksibel aja kebijakannya gitu untuk daerah-daerah tertentu ya kan. Dan kembali lagi aku menganggap kompetisi itu juga nggak buruk-buruk amat gitu loh, dengan catatan pemerintah pusat itu benar-benar mengawasi sekali kompetisi yang ada gitu loh, yang ada di daerah-daerah ya terkait pendidikan itu. Karena pasti ketika daerah A menggunakan sistem zonasi akan muncul sesuatu ya kan, di wilayah B tidak menggunakan sistem zonasi akan muncul sesuatu juga. Perbedaan hasil itu akan memicu kompetisi kan. Nah kalau pemerintah pusat itu melihat kompetisinya masih dalam tahapan sehat-sehat aja, ya sudah nggak masalah gitu. Sementara kalau kompetisinya itu nggak sehat, ya memang harus dihentikan, berarti ganti aja yang lain seperti itu. Tapi kembali lagi alasannya karena emang aku melihat belum siap untuk disetarakan pendidikan Indonesia ini, mengingat setiap wilayah memang beda gitu, settingannya beda. Jadi harus ada indikator, aku kurang tahu juga. Maksudnya gini, harus ada indikator tertentu juga sehingga oke, ketika indikator ini udah ada maka siap untuk disetarakan. Jadi di situ dulu yang harus ditemukan. Dan sorry tuh sih aku nggak bisa menjelaskan indikator apa yang mesti harus digunakan gitu. Jadi memang aku concern banget di dunia pendidikan. Cuma memang aku harus sadari dan aku harus jujur, aku sampaikan bahwasanya tidak semua kebijakan yang ada di dunia pendidikan itu aku pelajari begitu rinci gitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu terkait kebijakan yang menjadi wawasanku ya. Jadi ada hal-hal yang aku fokuskan, ada hal-hal yang kurang menjadi fokusku. Intinya seperti itu. Dan di ranah ini khususnya sistem zonasi tidak menjadi fokus besarku sebenarnya. Cuma aku ingin membicarakan ini, makanya konteks dari konten ini adalah ya diskusi seperti itu. Jadi mungkin kalau mau setarakan gitu kan, pemerataan pendidikannya tercapai, mesti ada indikator tertentu dulu. Kalau itu tercapai maka siap untuk pemerataan pendidikan dicapai. Sementara belum, ya kenapa enggak default setting aja, atau memang ditonjolkan aja perbedaannya. Tapi memang harus diawasi kompetisi-kompetisi yang ada. Itu ide kasar yang ada di kepalaku sebenarnya. Dan ini mungkin berbeda gitu kan dengan apa yang ada di kepala kalian. Ya kita mengharapkan semua sama, wilayah di Jawa sama dengan, maksudnya kualitas pendidikannya ya, sama dengan yang ada di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan gitu kan, Nusa Tenggara dan juga di Papua, itu sama semua, harapannya seperti itu kualitasnya. Cuma kalau emang agak susah, jadi
sebelum mencapai itu harus ini dulu nih tahapannya, kan seperti itu sih enaknya. Itu sih. Well, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Lagi-lagi aku mengharapkan komentar opini kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar dan kita lagi menghimpun kekuatan nih gitu kan, untuk selanjutnya adalah ya kekuatan ini dibawa ke ranah yang jauh lebih tinggi lagi lah, seperti itu. Oke, baik lagi, kurang lebihnya aku mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terakhir dari aku, think more and do better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.